Apakah keluarnya keringat dingin itu bagian dari tanda-tanda kita sedang menderita sakit MAH? Nah, supaya nanti Bunda Maria dan Ayah Bunda semuanya tidak sampai bingung, kalau memahami atau berkenalan dengan penyakitnya, biasanya nanti bisa bercermin diri sendiri. Apakah tanda ini bagian dari penyakitku atau ada penyakit yang lain, gitu nggih. Nah, jadi secara sederhana kalau dibahasakan dengan bahasa yang simpel, ketika Bunda Maria makan makanan, setelah dimakan dimasukkan mulut dikunyah nggih, itu kan masuk ke lambung. Nah, di lambung itulah makanan itu dicerna, di sanalah pabriknya. Nah, ketika makanan masuk ke lambung, untuk memudahkan mencerna makanan tadi, itu di sana dibantu beberapa enzim. Teman-teman menyebutnya begitu. Enzim yang ada di lambung itu kemudian bercampur dengan asam lambung untuk mencerna makanan tadi. Nah, untuk selanjutnya kemudian dilanjutkan ke sistem pencernaan selanjutnya. Nah, disinilah masalahnya. Apa itu? Jika dalam proses mencerna tadi itu menimbulkan kerusakan pada mukosa. Mukosa itu ini Bunda Maria, semacam kayak gel gitu ya, jaringan yang lunak, kayak lendir gitulah bahasanya, gel atau lendir yang itu melapisi setiap organ rongga-rongga tubuh kita, diantaranya lambung tadi. Nah, ketika mukosa atau gel atau lendir yang melapisi dinding lambung tadi itu mengalami kerusakan saat mencerna makanan tadi, maka akan menimbulkan sensasi nyeri. Nah, ini yang sering kita rasakan. Nah, ketika nyeri itu tidak kunjung selesai, berlanjut, maka akan menimbulkan iritasi dan peradangan di lambung kita itu. Nah, itulah yang namanya MAH, gitu ya, yang Bunda Maria tanyakan tadi. Nah, dengan setelah memahami berkenalan dengan penyakit MAH itu ternyata seperti itu ya. Apakah mungkin itu menimbulkan keluhan keluarnya keringat dingin dan lain-lain? Nah, tentu bukan karena faktor ini ya Bunda ya. Karena kalau sakitnya Bunda memang MAH, maka biasanya yang sering muncul dirasakan oleh penderitanya tuh kalau makan tuh rasanya ya cepat kenyang gitu. Terus ada kembung, meskipun tidak selalu tapi seringkali ada kembung, kemudian disertai mual dan biasanya jadi sering sendawa. Nah, kalau sering sendawanya karena faktor ini saat baca Quran, saat sholat, nah ini jangan nuduh kuntilanak ya. Oh, saya ada kuntilanaknya nih, wah perlu diruqyah, bukan gitu ya. Sendawanya intensitasnya sering karena sakit MAH. Nah, biasanya itu tanda yang umum. Tapi kalau nanti tidak segera ditangani, ada keadaan yang lebih, misalnya menimbulkan nyeri di bagian dada tengah ini, apa namanya ya, ulu hati. Ulu hati ini ada rasa nyerinya. Terus sebagian ada juga yang ada rasa panas di perut gitu nggih. Dan yang paling tinggi biasanya nggak selalu ya, panasnya itu di dada. Ini biasanya kalau diikuti dengan asam lambungnya tuh naik sampai di kerongkongan sini. Nah, itu beberapa tandanya untuk sakit MAH Bunda nggih. Yang mungkin jenengan sedang gelisah apakah sekarang ini aku sakit MAH atau enggak gitu nggih. Nah, yang nanti perlu dilakukan ketika kondisinya muncul seperti itu, maka kalau memang mohon maaf kondisinya itu berat ya, nanti Bunda boleh mundur di apotek obat-obatan antasida, mereknya terserah ya, antasida mereknya terserah. Nanti kalau minum obat-obatan ini diikuti dengan minum air putih yang banyak, oke. Nah, ini langkah pertamanya. Terus kemudian yang nanti bisa dilakukan sebagai langkah penanganannya, satu, diusahakan ya Bunda, mohon maaf banget,
Sebagaimana kita ini kan sedang belajar dari sudut pandang soul healing, memulihkan jiwa, sehingga penyakit apapun yang kita rasakan itu sudut pandang kita tuh Allah sedang bunyikan alarm akibat ada sampah-sampah di jiwa kita yang terlambat belok kanan. Itu yang kemarin kita pelajari di Zoom terakhir kemarin ya. Nah, sehingga yang perlu diperhatikan ketika Bunda Maria atau Ayah Bunda mengalami sakit emah, maka ini saya sedikit sharing beberapa sampah jiwa yang harus didetoks. Yang kalau tidak didetoks, kemudian kita terlambat belok kanan, maka sampah jiwa ini yang akan mempengaruhi metabolisme tubuh tadi sehingga memunculkan alarm dalam bentuk sakit emah. Apa saja itu? Di rekam medis kami ada beberapa poin. Tidak selalu semua loh, nggih. Ini coba dievaluasi salah satu barangkali ada. Satu, mohon maaf banget, orangnya tuh suka ngeyel gitu ya, bahasa Jawanya gitu, suka ngeyel. Jadi apa ya bahasa Indonesianya ngeyel itu? Hmm, suka bantah mungkin ya, suka bantah ketika mendapatkan masukan, mendapatkan nasihat dari pasangan, dari anak-anak, dari orang tua gitu, suka ngeyel. Terus kemudian yang kedua, coba dievaluasi apakah eh, 3 hari sebelum sakit mah itu kambuh, Bunda mengalami kejengkelan yang agak berlebih kepada dalam tanda kutip atasan. Atasan di sini tuh bisa atasan sungguhan di kantor, bisa suami gitu ya, yang posisinya ada di atas kita. Itu bisa Bu RT atau ketua majelis taklim. Kita tuh jengkel banget dengan orang-orang yang ada di atas kita tuh. Nah itu kalau berlebih, melebihi 3 hari akan menimbulkan alarm mah tadi berbunyi. Terus kemudian yang selanjutnya terbaca dari rekam medis kami itu sampah jiwa dalam bentuk kecemasan atau ketakutan yang berlebih. Nah, kecemasan atau ketakutan yang berlebih. Nah, ini yang tadi Bunda sempat ada melewat chat itu ada tulisan panik yang berlebih gitu ya. Nah ini gupuh karpe dewe, cemas, khawatir, takut yang agak berlebih itu juga menimbulkan alarm itu bunyi dalam bentuk penyakit mah. Apa saja itu? Misalnya gimana nih bisnis kita ini makin lama omsetnya makin turun. Nah langsung kita kecemasan itu menimbulkan kita emosi negatif, tidak segera belok kanan, nyantolkan tauhidnya kepada Allah kembali. Nah, sehingga itu kecemasannya meluncur jauh gitu ya. Nah, gimana ya ini anak-anak jam segini kok belum pulang? Nah, gitu. Nah, ketika kepanikan berlebih itu hati tidak langsung mengaktifkan tauhidnya kepada Allah sehingga langsung meluncur lagi. Nah, gitu nggih. Nah, jadi itu satu lagi. Sebentar saya bukain dulu. Nah ini kondisi mental yang tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Nah ini juga menimbulkan alarm tuh bunyinya ke arah mah. Jadi contohnya gini, aku tuh sudah mencoba hafalan Quran, aku kok nggak pernah bisa sih. Nah gitu. Jadi merasa nggak puas dengan apa yang keadaan diri kita sendiri tuh. Nah, padahal menghafal Al-Quran itu kan mau lancar mau tidak, kita harus bahagia. Karena kita sudah dimudahkan Allah untuk berakrab-akrab dengan Al-Quran. Kalaupun nggak hafal, belum hafal, itu nggak ada kaitannya, pahala udah didapat. Allah Maha tahu, mungkin dengan kita bertambah hafalannya nanti muncul sum'ah, bangga diri, muncul kebanggaan terhadap diri sendiri, sehingga Allah tuh lebih senang melihat kita tertatih-tatih karena Allah sudah ngasih kita pahala kesulitan itu tadi. Nah begitu ya. Nah ini beberapa poin. Nah termasuk misalnya aku tuh udah pakai apa namanya itu skincare gitu ya, udah berusaha, kulitku kok nggak bisa glowing gitu. Nah nggak puas dengan keadaan diri sendiri dalam tataran yang berlebih gitu ya. Nah ini juga menimbulkan poin-poin kondisi yang membuat sakit mah. Nah ketika semua poin-poin ini atau diantaranya tadi sudah kita sadarin ada dalam diri kita, Bunda detox sampah-sampah itu.
jangan sampai terlambat belok kanan gitu ya. Si detox, dibersihkan jiwanya dari poin-poin tadi, itu akar masalahnya. Nah nanti kalau sudah, karena kemarin-kemarin sampah-sampah itu sudah terlanjur melebihi 3 hari dan cukup kuat ada di jiwa kita, otomatis itu mempengaruhi yang kemarin dalam Zoom kita jelaskan, eh, struktur kimia yang ada di otak kita. Terus maksudnya itu putaran elektron yang ada di sel itu kan menjadi melemah, sehingga membuat data-data kesehatan kita, kehidupan kita di inti sel itu berubah. Nah, untuk mengembalikan itu, maka setelah dilakukan detox jiwa tadi, yaitu terapi Al-Quran. Okay? Dilakukan terapi Al-Quran sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Komandan Iva ini ya, Bunda Iva, okay? Dan teman-teman semua. Nah, ini terapi Al-Quran kemarin kita jelaskan satu itu ya. Jadi membuat 1 liter air ruqyah di malam hari dipersiapkan untuk diminum besok pagi. Nah, bangun pagi tidak makan minum apapun. Yang pertama diminum air ruqyah tadi 1 liter. 1 jam setelahnya tidak boleh makan minum apapun. Nah, dan itu dilakukan 1 bulan penuh. Kalau memang sakitnya parah gitu ya, insya Allah kalau emah tidak sampai lah gitu nggih. Nah itu terus kemudian terapi bacaan Al-Quran 1 jam sehari, boleh sekali duduk, boleh dicicil dengan niat bukan hanya sekedar tilawah, tapi berharap Allah nurunkan rahmatnya dalam bentuk kesembuhan ya, melalui bacaan Al-Quran tadi itu. Namun ingat, banyak ketidakberhasilan karena baca Al-Quran dirasa seperti membaca koran, membaca buku gitu nggih. Nah, tidak ada pengagungan, tidak ada emosional yang kuat ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita belum mampu memahami kata demi kata yang kita baca dari Al-Quran, setidaknya saat kita mau dan saat kita berinteraksi membaca Al-Quran, itu dalam jiwa kita itu bergemuruh pengagungan terhadap Allah dan Al-Quran ini. Contoh ya, ini kita mau membaca Al-Quran, hati itu, ya Allah, Engkau adalah Robnya semesta alam ini. Kalau jenengan mau lebih detail, misalnya contoh ya, yang dulu pernah kita ceritain, misalnya dalam surat Al-Ikhlas itu kan walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada sesuatu pun apapun yang bisa setara, sebanding, yang serupa dengannya. Allah itu satu-satunya zat yang luar biasa, nggak ono sing setara sama sekali dengannya. Dan kita tuh hati kita, ya Allah, sebentar lagi aku akan berinteraksi, berakrab-akrab dengan perkataan terbaik yang itu merupakan firman-Mu, firman dari Robnya semesta alam ini, yang di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan, yang kalau aku berinteraksi aku akan mendapatkan petunjuk, yang dengannya aku bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dunia, dan aku pun mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Senangnya hati ini. Dan ternyata Al-Quran ini merupakan perkataan firman-Mu yang Kau tambahkan keberkahan yang luar biasa melimpah, yang dengan membacanya jiwaku menjadi tenang, penyakitku menjadi sembuh, semua kesehatanku membaik. Ya Allah, aku senang sekali. Nah, membaca Al-Quran disertai pengagungan yang melibatkan emosi kita seperti itu. Terus kemudian jenengan baca, dibaca, dinikmatin. Nah itu ya penerapannya nanti. Dan kemudian yang terakhir tentu setelah mendetoks jiwa sebagai akar masalahnya, memperbaiki struktur kimia otak yang sempat rusak, kacau, melemah akibat sampah jiwa tadi. Kemudian yang terakhir memperbaiki fisik yang rusak akibat mah tadi itu. Nah, itu bisa menggunakan obat-obatan medis kalau memang parah ya, antasida tadi, tapi harus disertai dengan minum air putih yang banyak. Bunda Maria atau ayah bunda juga bisa menggunakan herbal ya. Jadi contoh, ini contoh, kalau emah itu
pagi tadi setelah minum air 1 liter tadi ya air rukyah, itu kan 1 jam setelahnya nggak boleh makan minum apapun. Dan nanti kalau sudah datang 1 jamnya udah lewat, maka yang pertama adalah kurma. Kurma itu memiliki sifat basa sehingga mampu menetralkan cairan yang ada di lambung, itu dimakan pagi. Oke, tapi ini nggak ada ketentuan harus kurma ajwa dimakan 7 butir sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Namun ini kurma apa aja deh bisa. Makannya juga bebas. Yang penting diusahakan beberapa butir ya, jangan cuma satu. Oke. Nah itu untuk menetralkan cairan yang ada di lambung. Pagi 1 jam setelah minum air rukyah, maem kurma itu beberapa butir. Nah setelah nanti sudah mulai suruk ya, waktunya sudah lewat, sudah mulai ini. Nah sebelum sarapan minum geprekan jahe merah. Nah, minum geprek, jangan sasetan, beli yang asli ya, digeprek gitu. Jahe merah dalam kaitannya sama mah, dia itu anti radang dan untuk nangani mualnya, dan sekaligus untuk menekan bakteri-bakteri yang ada. Nah, makanya jahe merah kalau kaitannya sama lambung, mereka dijuluki memiliki sifat gastroprotektif. Gitu nggak, bagus banget. Injing ya pagi minum gebrakan jahe merah. Nah, nanti untuk siang sama malam sudah bukan jahe merah tapi kunyit ya, kunyit. Karena sifat kurkuminnya tuh bagus banget untuk nyelesain peradangan nyeri yang ada di lambung akibat emah tadi. Jadi paginya jahe merah, siang sama malamnya kunyit ya, gebrakan kunyit itu. Nah, kemudian kalau memungkinkan, kalau misalnya ada, itu madu bagus banget. Ya, madu bagus banget. Ini disendokin aja 2 sendok, usahakan sebelum makan. Madu diseruput 2 sendok gitu, eh, apa namanya? Sebelum makan. Nah, itu untuk melapisi, melindungi dinding lambung itu dari proses mencerna makanan supaya nggak sampai nyeri tadi yang saya ceritain di awal tadi ya. Nah, kalau misalnya tidak ada madu, tapi di rumah itu punya tanaman ini loh, apa namanya itu? Masya Allah, saya kok lupa. Astagfirullah. Lidah buaya lah, kok angel metune. Lidah buaya nek nggak punya madu, nanti di rumah ada lidah buaya di jus. Wah, Masya Allah itu. Nggih, di jus. Ini mirip sama madu tadi, cuman lidah buaya itu juga mampu mengurangi rasa nyeri di ulu hati tadi itu. Di jus gitu aja nggih. Nah, ini pun seperti itu. Kalaupun apa ya, sampai ada kondisi mah tertentu itu sampai membuat asam lambung itu HCl itu naik ke esofagus, ke kerongkongan gitu ya. Nah kalau kasusnya sampai seperti ini jangan panik, tambahkan aja kayu manis ya, kayu manis tuh. Nah itu nanti mampu, insya Allah dengan izin Allah mampu menahan asam lambung itu agar tidak sampai naik ke kerongkongan ya, ke esofagus. Nggak enak rasanya nggak. Katanya sih, katanya. Alhamdulillah dereng mengalami. Nggih. Nah, itu ya beberapa yang bisa dilakukan untuk Bunda Maria dan ayah Bunda yang lain. Sebagai catatan akhir, kalau bisa diusahakan apa namanya? Tidak banyak konsumsi makanan-makanan yang berminyak, mengandung kandungan lemak tinggi, pedas-pedas, kafein ya, kopi, terus soda, coklat itu juga jangan dulu gitu nggih. Nah, nanti kalau misalnya mahnya belum sembuh, kalau maem jangan terlalu cepat ya dikunyah, dinikmatin, jangan ditelan gitu. Jadi itu pengaruh banget membuat pencernaan ini menjadi berat gitu ya, dikunyah yang tanek gitu ya, dikunyah yang lama
kalem-kalem amnya, jangan ke susu. Nanti kalau ngunyahnya lama, enak, lambung pun menjadi lebih ringan dalam mencerna makanan. Nggih, ini beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh Bunda Maria dan juga ayah bunda lainnya yang sedang diuji mengalami penyakit lambung. Semoga penjelasan ini bisa menjadi solusi bagi yang sedang sakit, dan semoga kalau pengobatannya seperti ini nanti bukan hanya sembuh targetnya, tapi sembuh itu disertai oleh keberkahan, sehingga sembuhnya kita dari mah itu bukan sekedar waras ya sembuh, tapi itu makin mendekatkan kita kepada Allah, semakin semangat melakukan ketaatan, semakin memiliki gairah untuk bermanfaat, melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk sesama. Karena apa? Sembuhnya disertai keberkahan. Nggih. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, barangkali ada yang kurang pas.